CD-nya di toko-toko bangunan terdekat. Enggak, itu udah ada di semua platform. Udah ada. Ya, udah ada di semua dengerin platform. Aja. Jadi langsung aja ya. Satu selamanya by Marsha Manopo dan juga Sinta Rosari. Dan hari ini kita seneng banget ya. Ya, seneng banget dong. Ini acara kayaknya itu tuh dari awal YouTube kita sampai akhirnya kita tuh kerja sama Pijar TV. Iya. Akhirnya jalan lagi nih. Selamat datang di Berbagi Hidup bareng gua Marsha Manopo dan Sinta Rosari. Pertama-tama kita mau ngucapin thank you juga ya untuk GoPlay Indonesia dan juga Pijar TV yang pada akhirnya kita bisa ada Berbagi Hidup, bisa lanjut menemani teman-teman semua. Iya, benar seru banget dan kita akan bahas seputar relationship and love. Gitu ya? Iya, love. Karena ini penting banget. Yang ini penting banget. Kenapa penting? Karena kita jadinya nggak sembarangan sama relationship itu. Betul. Karena mungkin di usia-usia anak-anak muda gitu ya, itu tuh emang hal yang dikonsernin banget gitu loh. Gimana sih cara milih pasangan hidup? Kalau pacar aku ganti-ganti boleh gak sih? Kalau ini boleh gak sih? Nah itu tuh kayak pertanyaan sejuta umat yang ditanyain terus gitu ya. Iya, dan kalau teman-teman mau nanya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat kita. Betul. Atau juga di nomor-nomor yang sudah tertera ya. Yang sudah tertera nanti teman-teman bisa disitulah pokoknya. Dan untuk episode perdana ini, judulnya adalah Gonta-Ganti Pacar. Waduh, gimana gonta-ganti pacar itu bener gak ya? Bisa gak sih yang sebetulnya yang? Gonta-ganti pacar, kalau menurut aku tuh ya, kenapa harus gonta-ganti kalau nantinya cuma ada satu gitu kan? Iya. Nah ya ini bener banget. Nah cuman kan orang juga pasti akan bertanya, Kak, yang penting kan kita cari yang terbaik dong. Betul. Gak apa-apa juga dong gonta-ganti pacar. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gonta-ganti pacar boleh atau enggak gitu ya. Kita mending cari tahu dulu apa sih yang teman-teman yang society katakan, yang teman-teman katakan tentang gonta-ganti pacar ini. Alright guys, ini yang pertama nih. Tuh, lihat nih. Coba lihat ya. Faktanya, cewek cantik suka gonta-ganti pacar. Kamu suka gonta-ganti pacar gak? Emang aku cantik? Cantik banget. Aduh, cantik Aduh, dong. makasih loh. Kamu mau minta dibeliin PC ya? Laptop ya kan? Iya dong, terima kasih. Kamu tahu aja, biasa teman-teman kode. Kalau udah nikah gini, kode-kode terus. Iya. Tapi gini, kalau udah tahu value-nya, menurut aku mau cewek cantik. Dan cantik tuh relatif, ya kan? Buat seseorang, cewek itu pasti cantik di matanya gitu loh. Jadi menurut aku itu relatif juga cewek cantik suka gonta-ganti pacar. Tapi kalau menurut aku kalau dia udah tahu value-nya, dia akan menempatkan diri di tempat yang tepat. Ya, tapi padahal bukan cewek cantik aja ya. Iya, dibahas cewek aja. Cowok apa kabar? Gonta-ganti. Emang dia kalau cowok udah sok ganteng tuh biasanya gonta-ganti gitu kan? Enggak juga. Gonta-ganti pacar. Kamu pernah gak mengalami gonta-ganti pacar? Aku, ya ampun yang masa kamu tanya aku. Ya pernah lah. Makanya nanti kita cerita ya. Makanya aku tanya dia dulu kan pernah gonta. Dan pada akhirnya juga satu orang aja yang jadi. Oke, nextnya. Gonta-ganti pacar, topeng kerapuhan diri. Tapi ini bener banget sih. Aku tuh dulu juga pernah ngalamin. Jadi kayak dia tuh merasa tidak tercukupi gitu. Ada bagian dari diri dia yang hilang, yang kayaknya harus diisi, tapi sebenarnya dengan cara yang salah. Makanya dia gonta-ganti pacar. Ada figur yang tidak dipenuhi gitu. Ada sosok yang kurang dalam kehidupan dia. Ada yang kurang. Pokoknya ada yang kosong dalam dirinya dia. Makanya dia ke situ arahnya gitu. Emang kamu pernah gonta-ganti pacar? Setahu aku mantan kamu cuma satu. Apa yang terdeteksi? Enggak, kalau aku bukan gonta-ganti sih, aku lebih kebucin. Jadi iya, karena makanya ada yang hilang gitu ya. Terus aku juga punya teman yang gonta-ganti mulu karena itu memang ada yang hilang dari dirinya. Oh iya, jangan-jangan itu juga sebagai tanda ya, sign kalau ternyata dia tuh rapuh. Rapuh dan juga terus mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan dirinya. Ternyata bisa juga ya ini gonta-ganti pacar, topeng kerapuhan diri. Nah buat teman-teman sendiri gimana? Teman-teman ada nggak? Mungkin atau nggak teman-teman sendiri yang ngalamin atau sahabatnya teman-teman sendiri yang kayaknya gonta-ganti pacar mulu karena merasa rapuh, nggak dapat figur dan lain sebagainya ya. Dan oleh sebab itu kita penting banget untuk kita bahas ini. Nggak apa-apa lah Kak gonta-ganti pacar, kan belum nikah. Ya kan? Belum nikah. Kalau nikah baru nggak boleh gonta-ganti istri. Oh jelas. Tapi kalau masih pacaran kan kita bisa gonta-ganti pacar. Nah kebanyakan alasannya apa coba yang? Apa? Ya itu yang tadi aku bilang. Alasannya itu adalah karena mereka pengen cari yang terbaik. Tapi masalahnya ini tuh hati guys. Ini bukan ayam goreng ini.
Kalau hati itu, aduh kan firman Tuhan bilang gini di Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau bahasa Inggrisnya bilang issues of life itu muncul dari hati. Nah yang namanya pacaran kan pasti ada sesuatu yang kayak mengikat gitu ya. Mengikat dan juga itu membuat kita perasaan kita tuh campur aduk di situ. Nah, kamu pernah share bahwa yang namanya pacaran itu ada sesuatu yang hormon tersendiri ya, ada hormon tersendiri yang ternyata kalau dia melakukan lebih dari seharusnya gitu. Ya apalagi gonta-ganti pacar dan melakukan lebih dari seharusnya. Free sex gitu. Itu akan sangat parah jatuhnya karena memang Tuhan tuh menciptakan hubungan seks itu indah pada waktunya gitu. Jadi waktu kita belum pada waktunya itu akan jadi nightmare yang akan jadi kedepannya nanti kalian akan jadi insecure, frustasi, overprotective gitu. Jadi memang hormon itu diciptakan untuk menikah. Maksudnya seks dalam pernikahan itu indah gitu. Jadi kita ada hormon keterikatan, ada hormon tidak bisa terpisah dengan satu dengan yang lain. Nah kalau itu dilakukan sebelum menikah, makanya tadi dibilang gonta-ganti pacar, apalagi kalau udah nambah soal ke free sex tadi itu akan sangat-sangat misalnya sampai putus itu mempengaruhi gitu. Misalnya ganti lagi gitu. Nah itu akan semakin melukai kita gitu. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri gitu kan. Ya kita banyak banget ada beberapa sih yang datang ke kita udah pengen bunuh diri. Aduh Kak, gue diputusin pacar Kak. Tangannya udah dibaret-baret gitu ya. Iya. Dan ternyata itu juga bentuk kerapuhan diri. Apalagi kalau udah pacarannya lebih jauh lagi gitu ya. Dan itu bahaya banget teman-teman. Makanya disitulah issues of life ada. Jadi waktu hati kita kotor tuh, waduh itu ngaruh banget ke kehidupan kita. Dan bahkan ada orang yang mau nolong kita juga akhirnya nggak bisa tuh teman-teman. Kenapa? Karena kita udah ini duluan udah terluka gitu ya. Nah nanti juga kalau ganti-ganti pacar tuh ada sesuatu yang terlepas gitu kan, itu sakit banget tuh. Nah hati ini bukan ayam goreng yang untuk coba-coba yang tadi aku bilang. Waduh ayam ini enak, enakan ini lebih crispy. Aduh kulitnya lebih enak ini nih. Bukan, hati ini kita harus jaga. Kita yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Gonta-ganti pacar nanti banyak trauma, banyak memori, banyak hal yang menyakiti. Bener, tapi sebenarnya gini, ngapain gonta-ganti pacar kalau kita bisa berteman dengan banyak orang gitu. Maksudnya gini, jadi kalau gonta-ganti pacar itu kan pasti ngalamin yang namanya PDKT gitu kan. Nah kalau udah ada rasa suka-sukaan gitu, itu tuh justru ditutupin gitu loh. Maksudnya kayak, ngerti gak sih? Misalnya aku suka sama kamu gitu. Oh jelas. Kejelekan aku itu akan ditutupin gitu. Maksudnya kayak, aku pengennya, pokoknya yang getar-getar rasa. Aku pengennya yang cantik-cantik aja gitu. Tapi justru waktu kita berteman dengan semuanya, kita tuh sebenarnya bisa melihat di awal sifat setiap orang aslinya gitu loh. Jadi nggak cuman waktu pacaran doang, justru pacaran kamu justru lebih mengenal lagi sifat-sifatnya dan segala macam. Tapi untuk sifat-sifat awal dan sifat-sifat realnya gitu ya, cara dia nanganin masalah, cara dia menemukan solusi dalam hidupnya, cara dia memandang hidupnya ke depan dan segala macam, sebenarnya menurut aku didapatkan dari berteman. Karena berteman tuh nggak ada rasa apa-apa kan. Nah kalau mau pacaran tuh kan ada sesuatu yang ditutup-tutupi makan gitu. aja jaim guys. Waduh sendoknya set kuncup. Padahal di rumah kalau nggak aku nggak bisa buka, tolong banget gitu kan ya. Nah itu ada yang sesuatu yang ditutupi. Justru kalau dalam berteman, menurut aku bertemanlah dengan semua orang, maka kamu juga nanti in the end akan menemukan the one yang menurut kamu dia oke nih gitu. Jadi menurut kamu, jadi kalau aku rangkum ya, jadi menurut Sinta ini guys, daripada kita gonta-ganti pacar, main dengan hati gitu ya, mendingan bertemanlah sebanyak mungkin. Jadi seleksinya itu di dalam pertemanan, bukan justru malah gonta-ganti pacar gitu ya. Justru dalam pertemanan kita lihat sifat-sifatnya, kejelekannya dan lain sebagainya, sehingga kita di situ baru bisa seleksi. Bukan kita jadian dulu, oh enggak, jadian lagi, oh enggak, jadian dulu, oh enggak. Nah ini yang membuat kita akhirnya banyak terluka sih banyak sebenarnya. terluka. Dan aku setuju banget. Soalnya kita ini sebetulnya ya guys ya, kalau gua bilang nih, waktu kita gonta-ganti pacar artinya itu kita belum punya tujuan yang jelas, belum ada aim yang jelas. Padahal hubungan dalam berpacaran itu harusnya memiliki aim yang jelas. Gonta-ganti pacar artinya mereka nggak jelas mau kemana ujungnya nih. Iya sih. Kayak orang tuh mau manah gitu ya, tapi matanya ditutupin sehingga manahnya tuh waduh kemana aja nih. Iya. Dan tahu nggak? Ternyata kita ini sebetulnya adalah bukti, adalah korban
dari orang-orang yang manahnya sembarangan. Nancepnya ke kita. Bener sih. Celep. Dan dia nggak jelas hubungannya. Nah, lo bisa bayangin kalau misalnya orang ini nggak tahu tujuannya apa, aim-nya mau kemana, dan juga teman-teman sendiri juga nggak tahu aim-nya mau kemana, tujuannya mau kemana nggak tahu. Nah, itu nggak akan membuat kuat di dalam relationship itu sendiri. Sehingga dia akan menjadi rapuh juga, gitu. Makin rapuh. Iya. Dan kita juga belum tahu, maksudnya kalau pacaran itu tuh banyak celahnya teman-teman, ya kan? Banyak celahnya, iblis akan terus ganggu-ganggu kita gitu, maksudnya apa namanya, ganggunya pasti soal kekudusan lagi. Nanti kalau misalnya jatuh di kekudusan kalian sakit lagi, nanti gonta-ganti pacar lagi ke yang berikutnya, ada celah lagi, jatuh lagi, kayak gitu sih. Sebenarnya itu akan terus berulang kalau kita nggak tahu value-nya gitu, nggak tahu dari awal set bahwa oh iya ya, aku mau seseorang yang seperti ini. Oke, jadi kita berteman aja dulu gitu. Iya, makanya di berbagi hidup ini yuk kita belajar sama-sama tentang relationship and love ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Karena supaya kita nggak coba-coba, supaya kita nggak salah jalan, salah langkah, dan itu menyebabkan hati kita terluka. Nah, aku mau bagi 4 hal nih ya. Mungkin 5 nih, 4 atau 5 gitu ya. Apa yang Alkitab katakan tentang relationship ini supaya kita nggak gonta-ganti pacar, gitu. Supaya kita nggak seleksinya mengorbankan hati. Ingat, hati ini adalah issues of life, dan kalau misalnya hancur, rusak, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kita akan belajar ketika Adam sebelum bertemu dengan Hawa. Itu gitarnya mau di ini dulu, Pak. Oh iya, kamu nggak enak ya ngeliatinnya? Gini terus gitu. Iya, aku taruh bawah aja ya guys ya. Ini aku ada tempatnya nih, tuh. Set. Kosong, Nah, kan kosong, hilang, kosong. Biar enak gitu kan, gak enak banget gini. Terus Iya, sebenarnya ini aku mau tutupin perut sih yang sebetulnya. Iya. Aduh, kamu sambil buka-buka lagi. Ya udahlah, memang udah begini apa adanya ya. Tapi kamu tetap mencintai aku kan? Oh iya, tetap. Aduh. Bisa aja. Oke, ada hal yang kita bisa belajari. Nah, di Alkitab juga ditulis sebelum Adam ketemu seseorang gitu ya. Yaitu Hawa atau ketemu yang lain. So, aku akan baca di Kejadian 2. Ayat 8. Kejadian 2 ayat 8 bilang gini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, garis bawah kata ditempatkannya. Lalu kita lompat dulu ya teman-teman ya. Lompat dulu ke ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 bilang begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, teman-teman, bold itu tentang mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan lalu kita balik lagi ke ayat 9. Ayat 9 bilang gini. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kalau teman-teman lihat ini terjadi ini sebelum dia dipertemukan dengan seseorang. Si Adam ini. Jadi Tuhan memberikan 4 hal ini. Yang pertama adalah yang tadi di garis bawahin, yaitu ditempatkan, placed. Kita tuh ditempatkan terlebih dahulu di tempat kita masing-masing. Untuk apa? Supaya kita ditempatkan untuk ada purpose-nya, ada tujuannya. Tadi kita baca manusia si Adam ini ditempatkan untuk memelihara, untuk menjaga, itu ada purpose-nya. Jadi gue percaya dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman dalam sebuah keluarga kah, karena relationship ini sangat penting ya. Relationship ini sangat penting. Dan manusia nggak bisa sendiri, butuh penolong-penolong yang lain. Kalau kita baca di Kejadian ini, semua yang penciptaan Tuhan, kalau teman-teman baca, Tuhan tuh bilang, setelah Tuhan menciptakan siang dan malam, dia bilang, wah ini baik nih. Tuhan ciptain semua tumbuh-tumbuhan, lalapan lah, semua pete, jengkol, semualah sayur-sayuran itu. Dia bilang, wah ini baik nih. Pokoknya semuanya baik sampai ada satu kata yang bilang, tidak baik. Apa tuh? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya kan? Nah, jadi kita butuh penolong-penolong sebetulnya. Kita butuh relationship itu.
Nah, ketika Tuhan menempatkan kita yang pertama, kita ditempatkan, pasti kita memiliki sebuah relationship dengan orang-orang, entah itu dengan keluarga, makanya kita ditempatkan dengan nggak bisa pilih keluarga gitu ya. Waktu kita ditempatkan sama keluarga, nah ini juga sangat penting nih. Artinya kalau misalnya keluarga gua hancur Kak, ya artinya kita harus ada sesuatu di situ. Ada mungkin lewat teman-teman akan memulihkan keluarga. Mungkin di kantor, mungkin di kampus dan lain sebagainya. Jadi ada reasonnya ya, ada alasannya Tuhan pasti nempatin kita di satu keluarga, di satu lingkungan, bahkan di satu bangsa. Ya. Bahkan di satu bangsa. Kan kita kan bangsa Indonesia gitu ya. Dan ini bukan sebuah kebetulan juga. Dan juga bukan hanya ditempatkan tapi ada tujuan, ada purpose-nya. Ada purpose-nya. Purpose. Ada purpose-nya, ada tujuannya. Kita ditempatkan di situ dan kita harus mengerti dulu tentang itu. Jadi ketika kita tahu ditempatkan di mana, kita udah secure dengan itu dan kita punya tujuan, kita tahu Tuhan punya tujuan. Itu berarti ingat Tuhan punya tujuan before Dia kasih, sebelum Dia kasih seseorang di dalam hidup kita. Kita udah tahu dulu tujuan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Nah setelah Tuhan kasih tujuan, ayat 9 itu tadi bilang, dan Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon. Siapa yang numbuhin? Tuhan. Jadi Dia akan kasih provisionnya. Dia akan selalu mencukupi setiap kebutuhan yang nanti kita butuhkan. Gitu. Jadi pertama Dia kasih ditempatkan, yang kedua abis itu ada purpose-nya teman-teman. Dan yang ketiga, jangan khawatir, Tuhan pasti akan kasih provision. Ketika Dia kasih tempat, terus habis itu kita punya tujuan, Tuhan kasih tujuan dan juga Tuhan kasih purpose. Nah ini yang menarik. Sehingga waktu kita dapat provision, kita tahu bahwa pokoknya Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Apa yang kita butuhkan, Tuhan akan tahu tuh. Karena yang mengembangkan adalah Tuhan. Tapi itu juga sebelum dipertemukan dengan seseorang ini. Dan yang menarik adalah ini dia. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon boleh kamu makan. Gitu ya. Kecuali yang ini. Garis bawah kata kecuali. Nah Tuhan udah kasih boundaries di situ. Makanya kita harus baca firman Tuhan terus supaya tahu kita boundariesnya. Ini sebelum mendapatkan pasangan. Jadi yang Tuhan mau tuh kita full dulu sebelum kita mendapatkan relationship dengan orang lain. Kita tahu dari mana tujuan kita tahu identitas kita. Adam tahu identitasnya di sini dan kita harus tahu identitas kita. Kita harus ngerti kenapa kita ditempatkan di sini. Tuhan kasih provision dan ada batasan. Batasan itu supaya kita hidup maksimal sebetulnya. Bukan karena nakut-nakutin ya. Bukan karena nakut-nakutin. Supaya kita hidup maksimal dalam Tuhan. Gitu, iya, ya karena Tuhan sayang sih. Gak ada orang tua yang gak kasih batasan. Jangan main di tengah jalan raya ya, jangan ya. Kamu boleh main aja di tengah jalan raya, boleh. Pasti akan kasih batasan. Kamu gak boleh ya. Orang anjing aja kita kasih batasan, kencing di dalam kita usir keluar. Sehingga mereka tahu. Sehingga itu karena sayang teman-teman. Tuhan juga karena sayang kepada kita. Dan ingat ini semua terjadi before, sebelum dikasih. Jadi jangan sampai tujuan hidup kita, dan gitu identitas kita, keadaan hidup kita ditentukan sama perkataan orang lain. Tuhan mau itu full dulu, gimana cara fullnya? Terus bergantung sama Tuhan. Terus isi dengan cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi supaya kita nggak gonta-ganti pacar, merasa kosong terus, isilah dengan firman Tuhan. Kita deketin diri sama Tuhan, bangun hubungan pribadi sama Tuhan, sehingga kita full. Sehingga orang lain nggak bisa kayak memberikan kata-kata yang mungkin negatif dalam hidup kita gitu loh. Atau mengiming-imingi sesuatu yang istilahnya buat hidup kita tuh jadi terpenuhi. Padahal hidup kita tuh udah full di dalam Tuhan gitu loh. Yang gak terpenuhi gara-gara orang, lu tuh cemen. Iya, masa lalu tuh gini. Masa lalu tuh gak bagus, ya ampun dulu orang kayak gitu, mana ada yang mau sama lo. Itu yang akan akhirnya kita percaya sama itu dan gue bukan apa-apa, gue bukan siapa-siapa, coba deh gue cari dulu deh siapa yang mau sama gue ya. Cari, ternyata oh iya bener kan dia gak mau sama gue, buktinya gue diputusin dan lain sebagainya. Nah kita di sini melihat bahwa ini sangat penting untuk kita, yang pertama sebelum kita mencari seseorang, sebelum kita pacaran lah ibaratnya ya, punya sebelum relationship. Kita ready untuk membagi hidup kita dengan partner kita for life gitu ya. Ya kita harus full dulu. Di dalam diri kita tuh harus full dulu. Supaya kita gak rapuh kayak tadi, udah full. Dan supaya kita tuh
memberi gitu loh, giving. Jadi kita udah nggak apa ya, kadang-kadang kita supaya full kita give me, ayo kasih gue kepenuhan dalam diri gue gitu ya. Maksudnya apa aja gue butuh kasih sayang, gue butuh ini. Jadi itu kita udah nggak ke situ lagi, tapi kita memberi gitu ya. Karena pernikahan itu tujuannya ya untuk menjadi seperti Kristus ya, saling mengasihi, memberi dan sebagainya. Ya, benar banget. Nah itu teman-teman. Jadi ya sekarang teman-teman harus terus mendekatkan diri sama Tuhan, biar firman-firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita ya, sehingga kita sama sekali tidak tergoyahkan oleh kata jempol-jempol netizen yang membuat teman-teman semua menjadi rendah diri lah, apalagi sampai mental breakdance lah dan lain sebagainya. Sebab kita udah full duluan sama firman Tuhan. Full. Dan ibaratnya kalau kita udah full, mau dimasukin apa sama iblis juga cuman ada di permukaan. Cuman ada di permukaan, karena kita udah full. Kita udah melekat ya, udah melekat, udah full, udah ada nih, misalnya aku full nih, aku hitam nih kayak kopi nih. Aku full. Nah, terus udah gitu dikasih apalah misalnya nih, dikasih ini nih, merchandise nih. merchandise dari Pijar TV, kalau teman-teman mau bisa bisa ambil di Tokopedia, di Shopee. Oh ya sekalian nih, iya bener nih, ini ya merchandise, ada kaos, ada tumbler dan sebagainya. Bisa ada di Tokped atau di Tokped, Shopee, dan juga bisa didapatkan. Nah pokoknya di nomor-nomor yang tertera di sini deh, di kolom chat juga bisa lah. Nah kalau teman-teman juga pengen nanya, pengen ngobrol, boleh di kolom chat juga. Dan juga di nomor tertera di bawah, di layar ini ya. Nanti tim dari Pijar TV akan berusaha menjawab sebaik mungkin buat teman-teman semua. Oke? Nah misalnya, ini terakhir nih. Ini misalnya ini aku udah full nih. Pokoknya sampai ini full. Jadi orang sampai permukaan doang. Nah ketika ada di permukaan, barulah dikirim seseorang dalam relation kita yang bilang kayak kamu nih, kamu kayaknya ini nggak perlu deh ambil ya, ini nggak perlu nih yang nih, enggak, ini nggak butuh nih kamu nih, ini juga kamu nggak perlu nih, diambilin sama orang-orang, karena hubungan yang sejati adalah hubungan yang bisa membantu dan menolong kamu. Iya, benar. Dan kelihatannya cuma itu aja. Kita bisa membuktikan hubungan itu baik atau enggak ketika hubungan itu justru membawa kamu ke dalam keselamatan. Ya betul, setuju banget. Membawa kamu menjadi dalam seperti kebaikan. Segitiga sama kaki ya. Jadi ini aku, ini Marsha, ini Tuhan. Harus ada Tuhan di tengah-tengahnya, di atasnya, supaya kita terus bisa istilahnya mengarahkan hati dan pikiran kita tuh sama Tuhan. Jadi karena kita buat janji itu sama Tuhan nantinya gitu kan. Covenant. Jadi nah kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, kalau kita nggak full dulu dalam Tuhan, kita nggak cari Tuhan dulu, ini akan renggang gitu loh. Akan nanti terpisah dan akan berantem terus. Tapi kalau kita tahu ada Tuhan di tengah-tengahnya, pasti udah ada kasih, ada saling memberi. Karena gini, nikah itu tuh nggak sekedar pemberkatan doang loh teman-teman. Itu tuh so much more than that. Kalian tuh bisa merasakan nanti ya di pernikahan tuh bukan ada masalah-masalah gitu ya. Masalah-masalah yang lebih sebenarnya harus diselesaikan secara dewasa dan sebagainya gitu. Jadi gonta-ganti pacar, pikirin lagi lah kalau mau ganti-ganti pacar gitu ya. Hati nih bos, hati soalnya. Mendingan berteman aja dulu. Berteman aja dulu sebanyak mungkin. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke kita nih. Yang nanti kita akan bacain buat teman-teman semua. Sekarang aja deh, ini pertanyaannya nih. Kak, wah langsung nih. Memang ada yang gak sesuai firman Tuhan kalau kita gonta-ganti pacar. Kan belum menikah Kak. Nah teman-teman, kalau kita lihat di firman Tuhan, memang firman Tuhan tuh memang tulus banget ya, dia jujur apa adanya. Bahkan kesalahan-kesalahan orang juga ditulis. Itu sebabnya kita melihat firman Tuhan tuh sebagai suratan yang terbuka. Tapi the grace of God itu ada di dalam firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan, pengampunan, pemulihan, dan lain sebagainya. Nah kalau ngomong tentang gonta-ganti pacar, memiliki pasangan yang banyak dan lain sebagainya, sebenarnya di firman Tuhan juga udah banyak tertulis. Ada orang yang, misalnya Salomo punya gundik banyak, gitu ya. Daud juga istrinya juga ada banyak tuh. Ya Daud juga istrinya ada banyak. Tapi kan kita nggak bisa melihat itu sebagai sebuah, kalau Daud boleh, ya gue bisa dong gitu kan. Padahal teman-teman harus lihat dulu konsekuensi dari itu. Apa yang dialami Daud ketika dia misalnya lihat Bathsheba gitu dan yang lain sebagainya. Pasti ada struggles yang akhirnya sampai ke kita gitu ya, sampai ke kita. Nah, bahkan waktu Tuhan Yesus negor, kamu ingat ya waktu Tuhan Yesus negor itu yang perempuan sundal itu. Nah, dia bilang begini, sekarang laki-laki kamu ada di mana? Aduh, laki-lakiku banyak. Ya udah kamu kembalilah
pergi dan kembali ke suamimu. suamimu, dia bilang begitu. Itu sebetulnya ada banyak tertulis. Tapi buat aku, kalau misalnya gonta-ganti pacar itu kita harus lihat konsekuensinya. Kalau kita lihat konsekuensinya di depan, mungkin kita akan banyak terluka gitu ya. Banyak memori yang membuat kita kepahitan, kekecewaan. Gua rasa mendingan gak usah Iya. Ya kan, karena kita tuh seperti surat kertas putih yang kita mau isi apa sih di dalam kehidupan kita gitu. Apakah kita mau isi dengan hal-hal yang pasti-pasti aja gitu, atau kita mau membiarkan orang lain mencoret-coret kertas putih itu gitu sampai kita kotor, sampai susah dibersihin gitu. Itu tuh sebenarnya keputusan. Jadi semua hidup kita gini, kalau misalnya ditanya, itu semuanya keputusan kamu gitu. Kita nggak bisa juga bilang bahwa jangan, tapi kan semuanya keputusan ada di kita. Yang kita jalanin itu pilihan hidup kita. Jadi kita cuma bisa kasih tahu yang terbaik, tapi kalau misalnya memang selalu diperdebatkan boleh nggak sih, boleh soal boleh nggak boleh, ya kadang juga ini juga ya, maksudnya kita bingung juga kalau ngejelasin boleh nggak sih. Tapi menurut kita lihat dari konsekuensinya, lihat dari sebab akibat yang ditimbulkan, itu akan berakibat yang menurut aku akan menjadi kurang enak gitu. Tapi balik lagi, pilihan hidup masing-masing. Karena gitu. Paulus juga bilang kan ya, segala sesuatu diperbolehkan, tapi berguna nggak? Tapi membangun nggak buat kamu? Kalau orang yang udah full with dengan Tuhan gitu ya, dengan firman Tuhan, dia full dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya, dia mah udah bukan tentang boleh nggak boleh lagi, tapi tentang prinsip kerajaan. Waduh, dia udah boleh ada semua di depan itu gitu, tapi dia udah gua nggak aja. That's not me. Gua udah secure dengan kehidupan gua. Gua udah secure dengan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup gua. Sehingga dia sekali lagi tidak diombang-ambingkan dengan perkataan orang dan lain sebagainya gitu ya. Dia udah secure. Jadi buat aku, dia juga udah tahu values-values yang baik untuk hidupnya. Jadi nggak mungkin dia menyerahkan dirinya ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi mungkin sekarang ada wanita, ada pria yang tidak bertanggung jawab, yang ghosting. Sorry yang aku emosi. Tahan. Iya. Tapi sebenarnya ya, kalau aku bilang nih, mungkin teman-teman di luar sana nih sebetulnya, atau mungkin aku yang dulu sebenarnya gini, udah tahu yang baik itu apa, yang baik buat hidup aku. Cuman aku ambil jalan yang tidak baik gitu. Karena, sama. Iya kan? Jadi gini, sebenarnya balik lagi itu kemauan kita dan keputusan kita. Firman quotes boleh banyak, pengajaran boleh banyak, semuanya sosial media udah banyak juga yang zoom banyak banget lah yang pengajaran bagus. Tapi balik lagi itu ke diri kita sendiri sih kalau aku bilang gitu. Iya benar, balik lagi ke kita. Jadi gitu ya teman-temannya, berguna nggak? Iya, berguna nggak? You have set your standard high. Yes. Karena ada tadi batasan batasan kita harus jaga karena kita berkualitas. Betul. Waktu kita menunjukkan kita berkualitas, orang-orang yang datang juga yang berkualitas, ya kan? Betul, Alright. Oke, next. Kak, kamu deh baca gantian. Kak, kenapa gonta-ganti pacar juga diidentikan negatif ke arah playboy atau playgirl? Bisa saja karena kita mau benar-benar pasti kan sebelum memutuskan menikah dengan seorang selama-lamanya. Nah ini udah dibahas sih sebenarnya tadi. Nah pertanyaannya, apakah harus pacaran untuk memastikan? Apakah harus mengorbankan hatimu yang begitu pure? Asik. Sehingga kamu mengerjakan itu untuk orang. Iya. Aku karena mau fokus sama orang. Iya. Menurut aku nggak perlu pacaran loh. Hati kamu berharga, tubuh kamu berharga. Tuhan Yesus mati dan Tuhan Alkitab bilang kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu berharga. Tuhan sangat menghargai kita semua. Dan name tag nih bukan name tag. Kalau price tag yang ada di baju kita nih, kalau misalnya di toko-toko swalayan kan ada price tagnya, mahal nih. Nah, baju kita tuh price tagnya adalah darah anak domba. Gitu, semahal itu. Jangan sampai sesuatu yang mahal dimurahin sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Digrepe-grepe lah. Pacaran cuma pengen grepe. Aduh ya ampun. Jangan. Kamu berharga, kamu mahal harganya. Karena ya nanti yang rugi akan kita sendiri kok. Gitu, kita sendiri yang ngerasain. Karena di pandangan ke arah playboy atau playgirl itu termasuk konsekuensi loh teman-teman. Gitu, kita nggak bisa ngontrol mulut orang lain. Kita nggak bisa. Yang kita bisa kontrol hati kita sendiri. Cuman gini, kalau sampai ada
diidentikan playboy atau playgirl di dalam diri kita gitu ya, itu termasuk konsekuensi yang kita harus terima gitu. Kita nggak bisa kayak enggak gue bukan gitu, tapi ya kita nggak bisa kontrol semua orang gitu. Alangkah baiknya kalau kita ya melakukan yang pasti-pasti aja gitu. Karena society udah ngecap seperti itu dan kamu nggak bisa salahin itu. Kalau orang yang banyak pacarnya pasti, ih gonta-ganti mulu pacarnya, iya dia tuh playboy, ya pasti begitu. Karena masyarakat pasti begitu. Dan mereka juga memang cuma lihat dari luarnya, memang karena mereka nggak deket-deket banget sama kita. Dan kita juga nggak bisa kontrol mulut mereka. Dan ini menurut aku bagian dari konsekuensi. Dan buat aku ya set your high standard itu ya. Kamu ingat nggak, kita pernah ke ini, jadi guys kita tuh pernah ke pameran tanaman. Nah pameran tanaman, jangan sampai, terus udah gitu, jangan sampai kita jadi seperti piala bergilir gitu ya. Nah waktu kita ke tanaman itu ada tanaman yang murah-murah, 10.000, 15.000, 30.000 tuh dipegangin tuh. Sampai akhirnya satu saat dipegangin terus kan tuh. Coba lihat yang pegangin kasih, wah bagus nih, berapa daunnya dipegangin. Sampai satu saat kita ke tanaman ini bonsai. Tahu harganya berapa guys? 800 juta rupiah bonsai segini. Nanti abis ini Marsha mau beliin aku 800 juta. Ya Tuhan. Ya Tuhanku. Aduh, ya 800 juta guys. Nah, lu tahu nggak? Di situ udah nggak kayak tanaman-tanaman yang murah-murah itu. Di situ ada pagarnya. Ada pagar, terus ada jaraknya dari pagar gitu. Jadi kita bener-bener nggak bisa gapai si bonsainya itu. Dan di sebelah kirinya ada tulisan do not touch. Kenapa? Karena mahal. Waktu kamu tahu kamu mahal, kalau kita tahu kita mahal, bilang sama calon pasangan atau teman-teman yang mendekati kamu, do not touch. Waduh. Until diberkati sama Tuhan Yesus. Gitu. Iya. Jadi ya set your standard sehingga orang-orang yang datang itu orang-orang yang bisa membeli pohon bonsai gitu ya. Dan kita pasti akan ketemu dengan orang yang tepat kok, yang menganggap kita mahal, yang menghargai kita segitunya, yang bisa memberikan value dalam hidup kita gitu. Kita akan ketemu waktu kita cari Tuhan. Pasti kita dipertemukan sama orang terhebatnya dia. Kalau kita set, kita bintang 5, yang datang juga tamu-tamunya juga pasti bintang 5, guys. Tenang aja. Pantes ya, aku dapetin kamu. Aduh, baiklah. Ini untuk memuji diri sendiri nih, gimana ini? Enggak juga sih. Iya. Aduh, oke, ada lagi pertanyaan gak sih? Ada ya? Oke, kembali membahas image news yang ditampilkan di segmen pertama. Cewek cantik identik dengan suka gonta-ganti pacar. Suka ganti-ganti pacar. Gonta-ganti pacar tanda kerapuhan diri. Balik lagi ke tadi itu. Tadi ini sih udah dibahas juga. Ini kalau aku bilang sih nggak cuma yang cantik aja sih gitu, yang merasa rapuh juga. Merasa rapuh juga bisa gonta-ganti pacar gitu, karena flirting sana sini ya value-nya itu yang dia belum dapet gitu. Ya mungkin juga ini kalau mungkin ada merasa yang di teman-teman yang lagi nonton atau gimana merasa gitu bahwa aduh kok aku ternyata rapuh ya gitu. Iya, kalau aku sih lebih ngebahas gini, cari Tuhan, cari komunitas yang tepat buat kamu gitu ya, buat membangun hidup kita gitu, karena kita nggak bisa sendiri loh gitu. Ini tuh mungkin di area ini ya, maksudnya di season yang kayak gini emang susah loh keluar dari situ gitu. Untuk butuh waktu, gimana sih caranya biar aku nggak rapuh lagi. Nah kita tuh butuh dibantu gitu. Kita percaya sama, mungkin kita cari mentor. Yang pertama pasti cari Tuhan, cari mentor, cari komunitas yang baik, isi hal-hal dengan yang value gitu dalam kehidupan kita. Pasti kita bisa keluar sih dari situ. Ya, benar banget. Itu aku setuju banget sama apa yang kamu bilang, saya. So, itu memang kita harus cari itu. Nah, makanya perlu untuk kita melihat bahwa kita nggak bisa sendiri. Firman Tuhan kan jelas bilang ya, bahwa tidak baik kalau manusia itu sendiri. Karena tidak baik. Dia mau ada relationship kita sama orang lain. Nah, itu sebabnya full dulu. Habis itu cari orang-orang yang bisa memulihkan, yang bisa encourage kita. Wah, ini kayaknya lo gak perlu deh, buang aja deh. Ini kayaknya sampah deh buat lo, cabut aja lah. Ini kayaknya kurang baik buat lo, dia males. Ini kayaknya, pokoknya lain-lain sebagainya. Betul. Sehingga nanti teman-teman membuat orang, menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Mungkin teman-teman ada yang, gue gak bisa gue orangnya gak bisa kenal sama orang, gak bisa dekat sama orang lain, gue introvert, gue enaknya di rumah aja, ngerenung, nah bahaya.
Kenapa? Karena kita bilang kamu nggak bisa sendiri. Kamu butuh komunitas, kamu butuh Tuhan, kamu butuh introvert itu butuh orang lain. Butuh orang lain untuk bantu kita. Iblis tuh kerjanya seperti itu, membuat kita keluar dari komunitas, merasa sendiri, malu dan lain sebagainya, lama-lama hancur. Kalau kamu orang yang introvert, buka hatimu untuk cari orang yang dipercaya. So nggak baik kamu sendiri. Tidak baik sekali lagi ya. So, ini aja dari kita kali ya, ya ampun yang udah nggak kerasa ya ngobrolnya ya. Iya nih, karena selalu seru kalau bahas soal relationship sih gitu. Iya, tapi kan? Ya waktu juga yang pada akhirnya memisahkan kita. Tapi tenang. Sekali lagi kita udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Juga di komentar chat juga ada. Juga buat teman-teman yang mau menghubungi kita juga bisa. Dan bahkan teman-teman bisa menjadikan kita sebagai teman juga ya. Boleh. Menjadikan Pijar TV juga sebagai teman juga. Kalau teman-teman butuh curhat, butuh apa, teman-teman bisa telepon di nomor yang tertera di bawah ini buat teman-teman semua. Aduh Kak, aku rapuh. Gitu ya. Aduh Kak, aku butuh seseorang. Nah, Pijar TV dan kita semua bisa menjadi teman buat teman-teman semua. Karena memang ini berbagi hidup, kita mau berbagi juga buat semua ya. Iya dong, pastinya. Biar biar sama-sama dikuatkan. Iya, biar sama-sama dikuatkan. Apalagi kalau teman-teman lihat nih merchandise ini nih. Waduh, kita juga boleh beli. Tambah ganteng, tambah cantik sehingga karena kan sekarang di rumah aja juga. Oh iya. Kaos tuh paling enak tuh kalau di rumah gitu. Belanjanya kan. di rumah ya. Iya. Tokped atau Shopee bisa. Udahlah pokoknya seru lah. Nanti next episode kita akan bahas yang lebih seru-seru lagi. Yang gak kalah serunya pastinya ya. Thank you banget buat GoPlay Indonesia dan juga thank you buat Pijar TV. Sehingga berbagi hidup juga masih terus bisa menemani teman-teman lagi ya. Kembali setelah sekian lama menghilang dan ditanyain ya. Dan balik lagi kita bisa sama teman-teman semua. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Saya Marsha Manopo dan Sinta Rosari. See you di berbagi hidup selanjutnya. Bye. God bless you guys.